Halo semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Misalnya kita memiliki fungsi fx. Nah, simbol dari inverse yaitu f pangkat minus 1 dari x. Maka ini dapat kita baca menjadi inverse dari fungsi fx. Untuk menginverskan sebuah fungsi, bisa langsung kita lihat ke contoh saja ya. Misalnya kita memiliki soal sebagai berikut. Jika diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 2, maka tentukan inverse dari fungsi fx. Untuk menginverskan sebuah fungsi, pertama-tama, fungsi apapun itu, mau fungsi fx, fungsi gx, fungsi hx, itu hanya simbol atau penulisan saja dari sebuah fungsi. Jadi, fungsi fx kita tuliskan menjadi y sama dengan x ditambah 2. Fx kita tuliskan menjadi y. Apakah selalu kita tuliskan menjadi y? Ya, selalu kita tuliskan menjadi y untuk kita inverskan. Kemudian, langkah berikutnya kita pindah ruaskan hingga kita dapatkan x sama dengan. Maka, kita pindah ruaskan plus 2 dari ruas kanan ke kiri menjadi y dikurangi 2 sama dengan x. Nah, di sini sudah x sama dengan. Maka, hasil dari x sama dengan yaitu y dikurangi 2 adalah inverse dari fungsi fx. Maka jika kita tuliskan f inverse x sama dengan y kurang 2 yang kita dapatkan tadi, kita ganti variabel y-nya menjadi variabel x. Maka kita tuliskan x dikurangi 2. Inilah inverse dari fungsi fx. Kemudian jika kita lihat ke contoh berikutnya, jika kita memiliki gx sama dengan 2 dikurangi 5x, dan kita di sini diminta menentukan fungsi dari g inverse x. Sama seperti tadi, langkah pertama, gx kita tuliskan menjadi y sama dengan fungsi gx-nya yaitu 2 dikurangi 5x. Kemudian kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan sehingga teman-teman mendapatkan x sama dengan seperti tadi. Berarti di sini yang pindah ruas terlebih dahulu yaitu 2. Jika pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi y dikurangi 2 sama dengan minus 5x. Kemudian, minus 5 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi pembagian, maka kita dapatkan y dikurangi 2 per minus 5 sama dengan x. Di sini sudah x sama dengan, sehingga inilah inverse dari fungsi g atau g inverse x. Jadi jika kita tuliskan g inverse x sama dengan y kurang 2 yang tadi sudah kita dapatkan, kita tuliskan variabel y-nya menjadi variabel x, sehingga x dikurangi 2 per minus 5. Maka inilah inverse dari fungsi g atau bisa kita sebut sebagai g inverse x. Atau bentuk lain dari bentuk ini, minus pada bagian penyebut atau bagian bawah dapat kita kalikan ke atas atau dapat juga teman-teman tuliskan menjadi minus dikali x dikurangi 2 per, karena minus dari penyebut sudah kita pindahkan ke atas, maka 5 di bawah menjadi plus. Kemudian jika kita kali masuk minusnya, maka akan menjadi minus x ditambah 2 per 5. Inilah bentuk lain dari fungsi inverse gx. Kemudian jika kita lihat ke contoh berikutnya, jika diketahui fungsi hx sama dengan 2x dikurangi 1 per x ditambah 4, maka tentukan fungsi dari h inverse x. Pertama, kita tuliskan hx menjadi y sama dengan fungsi hx-nya yaitu 2x dikurangi 1 per x ditambah 4. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi x sama dengan lagi. Nah, pertama yang teman-teman pindah ruaskan terlebih dahulu yaitu x ditambah 4, kita pindah ruaskan ke kiri menjadi perkalian. Sehingga kita tuliskan y dikali x ditambah 4 sama dengan di ruas kanan, maka yang tersisa yaitu hanya bagian pembilangnya atau bagian atas, yaitu 2x dikurangi 1. Kemudian y-nya kita kali masuk. Y dikali x yaitu x, y. Ditambah
Y dikali 4 yaitu 4Y. Sama dengan 2X dikurangi 1. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Teman-teman mengelompokkan yang sama-sama memiliki X. Jadi di sini yang memiliki X yaitu XY dan 2X. Jadi 2X kita pindah ruaskan ke kiri menjadi XY dikurangi 2X sama dengan kemudian 4Y yang pada ruas kiri kita pindah ruaskan ke kanan karena 4Y tidak memiliki X. Sehingga 4Y akan pindah menjadi minus 4Y dikurangi 1 karena ada minus 1 pada ruas kanan yang tidak pindah ruas. Kemudian pada ruas kiri, XY dan minus 2X kita keluarkan X-nya. Sehingga X dalam kurung XY jika keluar X-nya maka yang tersisa yaitu Y saja dikurang 2X jika keluar X-nya maka yang tersisa hanya 2. Dan terakhir, Y dikurangi 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi pembagian. Sehingga X sama dengan minus 4Y dikurangi 1 per Y dikurangi 2. Maka inilah fungsi dari H inverse X. Tetapi untuk menuliskan jawaban akhirnya, maka H inverse X kita tuliskan menjadi semua variabel di sini kita ubah menjadi X. Sehingga minus 4X dikurangi 1 per X dikurangi 2. Maka inilah inverse dari fungsi H atau H inverse X. Untuk menginverskan fungsi berbentuk pecahan seperti pada contoh soal nomor 3 ini, kita dapat mengerjakannya menggunakan cara cepat. Nah, cara cepatnya yaitu misalnya fungsi kita berbentuk AX plus B per CX plus D, maka F inverse X-nya yaitu minus DX ditambah B per CX dikurang A. Atau caranya yaitu pada bagian pembilang atau bagian atas, teman-teman lihat koefisien dari X-nya. Kemudian pada bagian bawah, teman-teman lihat konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel X. Kemudian teman-teman tukar posisinya dan tandanya dibalik. Jika A-nya bernilai positif atau plus, maka akan menjadi minus saat bertukar posisi dengan D. Begitu juga dengan D. Jadi misalnya pada soal ini, pada bagian atas, koefisien X yaitu 2. Dan pada bagian bawah, konstantanya yaitu plus 4. Nah, kita tukar posisinya. Sehingga H inverse X yaitu konstanta 4 pada bagian bawah naik ke atas menjadi minus 4. Kita balik tandanya. Dan dia menjadi koefisien dari variabel X. Dikurangi 1 per X, kemudian 2 koefisien X, 2 yang merupakan koefisien dari X pada bagian pembilang atau bagian atas, kita turunkan ke bawah menjadi minus 2. Nah, jika teman-teman lihat, hasilnya sama dengan hasil yang sebelumnya. Itulah tadi cara cepat untuk mengerjakan inverse dari sebuah fungsi yang berbentuk pecahan. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai fungsi inverse. Nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau saat pertemuan di kelas. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini jika menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.